Kelompok Abdimas Universitas Gunadarma ATA 2024-2025. Kegiatan Abdimas diselenggarakan di SMK Yadika 13 Tambun, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pada kegiatan Abdimas yang dilaksanakan membahas topik materi, sistem basis data cloud computing dan penerapannya di berbagai bidang kepada para murid SMK Yadika 13 Tambun. Kegiatan Abdimas 2024-2025 beranggotakan dengan pemateri berikut. Program Abdimas ini merupakan sebuah kerjasama Universitas Gunadarma dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Berikut pemaparan materi yang dilakukan oleh anggota kelompok Abdimas Universitas Gunadarma yang dilaksanakan dalam kelas. Cuma kita kan namanya belajar, tolong ada masukan supaya kita makin meluas terhadap hanya penyimpanan secara fisik atau bukan si cloud bukan. Berarti kalau boleh dikatakan virtual boleh. Bagaimana kita aksesnya? Apa yang sudah kita simpan di virtual tadi? Bagaimana aksesnya? Cara ngambilnya? Kita pakai alat bantu atau enggak? Nggak pakai alat bantu? Gimana ngambil datanya yang kita simpan di cloud? Pakai apa? Kan katanya virtual, ya kan? Kalau kita punya apa itu data? Saya bukan jadi korpus ya, yang kalau saya bisa lihat kepala kalian harus apa itu data? Apa ya kalau bentuknya dokumen, kertas berbentuk dokumen berbentuk kertas. Ada lagi inputan? Informasi. Data itu informasi. Kumpulan informasi. Jadi sepakat bahwa informasi itu lebih dulu daripada data. Ya, informasi itu lebih dulu daripada data. Terbalik ya, data dulu baru informasi. Kenapa? Data itu adalah fakta aktual yang ada di lapangan. Ya, dan yang lainnya. Nah, lalu yang kedua adalah sumber daya yang dapat diakses secara bersamaan. Ya, kita ambil contoh gampang Google Drive deh. Kalau misalnya Google Drive kita setting semua yang memiliki link itu bisa mengakses Google Drive itu, bisa kan? Ya, jadi semua orang itu bisa mengakses file yang sama dengan yang kita share. Nah, itu untuk cloud computingnya. Apa lagi? CapCut. Oke, selain CapCut yang bisa yang sering kalian pakai deh. Yang benar-benar di bidang bisnis misalnya. Atau mungkin kalau yang suka nonton film Netflix. Ya, Netflix kan itu membuat sebuah proyek gitu. Dan biasanya bahasanya itu Python. Jadi saya yang biasa digunakan. Nah, ini contoh penyedia layanan sistem basis data cloud computing yang biasa digunakan oleh perusahaan besar. Itu ada AWS, Amazon Web Service, Database Management System. Itu praktek. Belum. TKJ belajar apa aja yang secara keseluruhan?
Yang udah kalian pernah pelajari sekarang? Kabel. Oh, berarti lebih ke arah jaringannya ya. Oh, pemasangan jaringannya. Kalau ini berarti untuk penyimpanan diri database management system itu contohnya adalah aplikasi Oracle misal. Pernah dengar? Belum ya? Atau yang biasa digunakan itu yang web sih sebenarnya ya. SQL pernah dengar? Belum juga ya? Atau ya sebenarnya yang mudah itu Excel ya. Yang simpelnya gitu, yang paling simpel itu Excel. Atau kalau di Google. Berikut kegiatan para siswa dan siswi melakukan praktik membuat program pencatatan menggunakan Google Spreadsheet. Yang nggak dapat komputer nggak apa-apa, biar ke sebelahnya, ya kerjasama aja di situ pakai komputer. Tolong buka Google Drive, ya kita menggunakan Google Drive aja. Kalau sudah dibuka Google Drive-nya bilang ya, saya next. Sudah lama. Sudah semua? Bikin folder baru ya. Kalian buka atau bikin Google Sheet baru ya, klik new sebelah kiri ya. Lalu bikin Google Sheet. Habis jenis lomba apa Bu? Habis jenis lomba. Tanda tangan. Ini udah selesai. Dah. Keterangan. Dah. Sudah. Dari materi yang tadi diberikan oleh Pak Pak. Oke. Kalau bicara materi tadi judulnya apa? Hands up. Yang lengkap. Hands up. Gitu dong. Jangan malu, ayo. Apa ayo? Siapa yang tahu? Ya. Sistem basis data cloud computing dan penerapannya di berbagai bidang. Sistem Basis data cloud computing dan penerapannya di berbagai bidang. Berikut beberapa pemahaman terkait topik materi sistem basis data cloud computing dan penerapannya di berbagai bidang. Cloud computing, definisi, model layanan teknologi informasi yang memungkinkan pengguna untuk mengakses, menyimpan, mengelola, dan memproses data atau aplikasi melalui internet atau cloud tanpa harus memiliki atau mengelola infrastruktur fisik secara langsung. Karakteristik cloud computing. On-demand self-service. Pengguna dapat menggunakan sumber daya komputasi, misalnya seperti server, penyimpanan, sesuai kebutuhan tanpa perlu interaksi langsung dengan penyedia layanan cloud. Akses jaringan yang luas. Layanan cloud dapat diakses melalui internet dari berbagai perangkat dan platform tanpa memerlukan instalasi khusus. Pengguna dapat mengakses layanan dari mana saja dengan perangkat yang terhubung ke internet. Sumber daya yang dapat diakses secara bersamaan. Sumber daya komputasi cloud, misalnya server, penyimpanan aplikasi, dikumpulkan dan dibagi-bagikan antara banyak pengguna. Hal ini memungkinkan efisiensi dan efektivitas biaya. Layanan yang dapat diukur dan diatur. Penyedia cloud mengukur dan memantau penggunaan sumber daya oleh pengguna dan mengenakan biaya sesuai dengan penggunaan tersebut. Hal ini memungkinkan efisiensi pemanfaatan sumber daya dan transparansi biaya. Sistem basis data cloud computing. Definisi, layanan penyimpanan dan pengelolaan data yang disediakan melalui platform cloud
di mana data tidak disimpan secara lokal di perangkat pengguna, melainkan di server-server milik penyedia layanan cloud atau hosting dan dapat diakses melalui internet. Karakteristik sistem basis data cloud computing, fleksibilitas dan skalabilitas. Basis data cloud memberikan fleksibilitas dalam hal pemilihan jenis basis data, dapat diperbesar atau diperkecil sesuai kebutuhan pengguna secara otomatis. Aksesibilitas yang luas. Cloud computing dapat diakses dari berbagai perangkat dan lokasi melalui jaringan internet, mengurangi biaya infrastruktur. Biaya yang lebih rendah, penyedia layanan cloud menawarkan skala ekonomis, memungkinkan biaya variabel yang lebih rendah daripada jika melakukannya sendiri. Keamanan yang lebih baik. Penyedia layanan cloud biasanya menyediakan fitur keamanan yang kuat untuk melindungi data dan basis data pengguna. Jenis sistem basis data cloud computing. Public cloud, sistem basis data yang dihosting oleh penyedia layanan cloud computing. Private cloud, sistem basis data yang dihosting oleh perusahaan sendiri. Hybrid cloud, sistem basis data yang menggabungkan public cloud dan private cloud. Penerapan sistem basis data cloud computing di berbagai bidang. Bidang bisnis, meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam pengelolaan data. Bidang kesehatan, meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan pengelolaan data yang lebih baik. Bidang pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan dengan pengelolaan data yang lebih baik. Bidang pemerintahan, meningkatkan kualitas layanan publik dengan pengelolaan data yang lebih baik. Teknologi yang digunakan dalam sistem basis data cloud computing. Teknologi penyimpanan data. Storage Area Network atau SAN, Network Attached Storage atau NAS, Object Storage, contoh Google Drive, Dropbox, OneDrive. Teknologi pengolahan data, Database Management System atau DBMS, Big Data Analytics, Machine Learning, contoh Google Colabs, Google Sheets, Jupyter Notebook. Contoh penyedia layanan sistem basis data cloud computing, Amazon Web Services atau AWS, Google Cloud Platform atau GCP, IBM Cloud, contoh Niaga Hoster, Hostinger, Rumah Web. Arsitektur sistem basis data cloud computing. Komponen, penyimpanan data, pengolahan data, aplikasi, jaringan. Cara kerja, pengguna mengakses aplikasi melalui jaringan, aplikasi mengirimkan permintaan data ke pengolahan data mengambil data dari penyimpanan data dikembalikan ke aplikasi dan kemudian ke pengguna. Berikut highlight kegiatan yang dilakukan kelompok Abdimas Universitas Gunadarma dari sesi mengajar, melakukan simulasi praktik, dan foto bersama para guru serta siswa dan siswi SMK Yadika 13 Tambun.